Panda ramah deh orangnya, Bang. Dikit aja, Bang. Bang Panda. Mas Panda orangnya ramah deh. Bang Panda nengok dulu dong, nengok dong, Bang. Bang sedikit aja. Bang. Ke Polda ngapain? Bang sedikit aja. Tarik rambutnya nih. Bang Panda orangnya ramah deh. Bang, sedikit Bang. Dia nggak bisa masuk itu. Kalau nggak bisa masuk mending ngomong dulu. Dikit nggak bisa masuk ngomong dulu aja bang. Loncat. Ya tata aturan. Melanggar hukum. Anda kotan. Bang, dikit bang. Pengacara Erika udah ngomong bang. Ayo lah bang. Pengacara Erika udah ngomong. Yuk biar damai bang. Oh, pengacara Erika udah ngomong. Soal hari ini aja, Bang. Agenda, Bang. Agenda. Thank you. Pan. Masa kalau saya lihat seru kalau Mas. Mas Manda seru nih wawancara kurang seru. Oh, ada kok. Anda bagus tuh. Biar balance aja kok. Ayo dong kita kan dua arah. Masalah seperti ini aja lah. Hati-hati ya. Ada persyaratan apa sih Bang? Sama Brevi ada rencana balikan lagi nggak sih? Brevi udah putus sama Erika lu punya rencana mau balikan nggak sih? Sedikit dong. Tidak mau. Bang. Dikit bang. Boleh bang. Dikit ayo bang. Keadaannya dan kebersamaannya. Perkenalkan, kami dari Kantor Hukum Faisal Ahmed & Partner. Saya Muhammad Faisal, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan rekan saya Pak Ahmad Khalifah Alami, dan ada rekan saya Pak Gunawan. Dalam hal ini kami menghadiri atas agenda restoratif justice yang diajukan oleh saudara DJP beserta kuasanya, yang sebelumnya 2 minggu yang lalu sudah pernah diajukan atas pertemuan pertama. Tapi kami ingin mengkonfirmasi bahwa klien kami tidak bisa hadir pada kesempatan RG yang kedua karena dalam suatu hal jam 11 tadi kami diinformasikan ada agenda dadakan yang mana beliau tidak bisa ditinggalkan, jadi diwakili oleh kami. Terkait dengan materi-materi sebagaimana yang dibahas adalah pada poinnya adalah menyamakan persepsi, di mana pihak terlapor menyampaikan permohonan maaf dan seterusnya. Tapi sebelum mengarah kepada hal tersebut perlu kami jelaskan agar tidak menjadi framing yang bias, agar mendudukan substansi permasalahan ini fokusnya terkait dengan laporan polisi, bukan terhadap hal-hal yang subjektivitas terhadap pribadi yang bersangkutan. Yang pertama adalah laporan polisi ini sudah dibuat tertanggal 19 Juli 2025, di mana perkembangan perkaranya adalah sejak 30 September sudah dinaikkan status hukumnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya penyidik di sini mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan adalah berkaitan dengan pasal 335 junto pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 dan atau undang-undang terkait dengan PDP, tepatnya pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Kalau melihat konteksnya perkara ini yang sudah masuk ke tahap penyidikan, artinya di sini ada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Bila mana halnya perkara ini tidak terjadi RG, maka konsekuensi hukumnya perkara akan berlanjut. Dan dari beberapa literatur pasalnya kami menelaah dalam Undang-Undang IT, tepatnya pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi ada potensi yang mengarah terhadap merugikan hak-hak pihak terlapor bila mana halnya terkait dengan RG ini tidak dapat dilaksanakan. Oke. Yang ketiga adalah terkait dengan materi RG itu sendiri. Hari ini kami baru mendapatkan proposal. Jadi pihak
Erika atau pihak korban ini bukan memperlambat atau mengulur-ulur waktu. Kenapa deadlock? Deadlock karena pada saat mediasi pertama atau RG pertama dari pihak terlapor belum menyampaikan proposal perdamaiannya yang ditawarkan kepada pihak korban. Apakah telah memenuhi kualifikasi hal-hal yang memulihkan hak korban atau seperti apa? Lalu kemudian di RG yang kedua ini baru saja kita menerima proposal perdamaian dari pihak terlapor. Kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan Erika sejak diberikan kuasa kepada kami, selanjutnya segala konfirmasi dapat ditindaklanjuti dan dikonfirmasi kepada kami selaku kuasa. Kira-kira demikian rekan. Yang bersangkutan tidak hadir pada kesempatan hari ini dan itu pun ada agenda dadakan, jadi kita nggak bisa menyimpulkan apakah terjadi damainya atau tidak, tapi lebih kepada hal tersebut akan kami diskusikan kepada klien kami. Jadi kasih waktu berapa kali gitu bang? Kalau RG sih sifatnya teknis saja, tergantung konsensual para pihak. Apakah dapat dilaksanakan seminggu atau 2 minggu itu teknis saja. Tapi nggak tahu kapan. Parameternya masih belum ada acuan yang jelas. Berarti akan ada pertemuan lagi bang untuk Next akan ada pertemuan lanjutan terkait dengan penyelarasan RG sepanjang ya, ini sebagai garis bawah, sepanjang klien kami berkenan untuk melakukan RG, sepanjang klien kami berkenan untuk sebagaimana yang ditawarkan oleh pihak terlapor. bang ini di Polda apa di luar? Kalau pertemuannya masih dalam konfirmasi, apakah dipertemukan di Polda atau di lain tempat berserta sesama kuasa atau prinsipal, sifatnya itu teknis saja. Tapi pada intinya akan ada pertemuan lagi bila mana halnya proposal itu telah kami analisa bersama klien dan mungkin berkenan tidaknya klien kami. Tanggalnya belum tahu ya bang? Belum, masih dalam konfirmasi. Bang, selain minta maaf dari proposal itu, Panda mungkin apa yang disampaikan maksudnya mau melakukan apa gitu bang? Kalau untuk materi terkait dengan penawaran yang bersangkutan nanti dikonfirmasi aja kepada yang bersangkutan. Takut kami nanti menyampaikan justru diinterpretasikan lain. Nah dari Erika sendiri materinya poin-poinnya apa tuh? Kalau Mbak Erika sendiri sih intinya yang bersangkutan dengan tulus mengakui perbuatannya, atas kehilafannya mengakui, bukan dengan dalam hal menyanggah. Karena prinsip RG kan kita bukan lagi berbicara terkait dengan materi. RG itu secara prinsip mengampuni perbuatan demi hukum karena atas ada kebijaksanaan melalui perdamaian, bukan lebih kepada menyanggah materi-materi perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Artinya kalau yang bersangkutan dalam hal ini di JP berkenan secara sukarela ketulusan hatinya untuk meminta maaf secara terbuka atau memulihkan hak dari pihak klien kami, mungkin saja itu dapat diindahkan terkait dengan RG. Sementara gitu ya. Itu cukup dengan by video atau ketemu atau di apa publis secara kayak media. Nanti kami konfirmasikan. Konfirmasikan. Permintaan lagi kepada korban, apakah beliau berkenan untuk damai atau tidak. Tapi hasil dari mediasi tadi kita melihatnya sudah ada itikat baik, sudah ada bentuk penyelesaian yang cukup ideal, tinggal penyelarasan persepsi saja dari pihak terlapor kepada korban. Artinya cabut laporan? Kurang tahu, belum mengarah ke sana. Jadi estafetnya kan berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 yang disebut dengan RG itu kan ada yang disebut secara prinsip pemulihan hak-hak korban. Itu kan sifatnya sangat vital atau sangat subjektif sekali. Bisa jadi hal tersebut dapat tidaknya diindahkan tergantung dari bagaimana sikap dari korban itu sendiri. Takut dinarasikan ketika keadaan sudah terpojok baru minta maaf dan lain-lain. Jadi kan suatu estafet dari si pemberi kuasa, maka kami akan mempelajari hal-hal yang kaitan proposal apa yang dimaksud, substansinya seperti apa, dan apakah itu disetujui oleh pihak korban. Karena sifatnya korban hanya menerima saja, bukan menawarkan. Karena sifatnya di sini adalah terlapor yang mengajukan, kita menelaah apakah korban dalam hal ini Mbak Erika berkenan atau tidak terkait dengan penawaran yang disampaikan. Tapi kalau kisi-kisinya terkait dengan substansi proposalnya adalah bagaimana halnya dalam narasi yang disampaikan oleh pihak T tadi, bahwa yang bersangkutan memohonkan maaf atas perbuatan yang demikian yang sudah dilaporkan di Polda Metro. Demikian rekan. Bang, kemarin dibilang sama si DJ Panda bahwa mau damai tapi ada syarat-syarat yang diajukan sama Erika, itu syaratnya apa aja sih Bang? Kalau syarat kita belum memfinalkan kepada syarat itu. Lebih kepada pada RJ kedua ini kami pengen tahu dulu nih apa yang ditawarkan oleh yang bersangkutan. Jadi syarat prasyarat yang terlalu bias itu enggak. Kemarin dia bilang kayak gitu, maksudnya kayak kenapa
Ya, terkait pernyataan yang demikian bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, tapi dari pihak Erika sama sekali nggak mengarah kepada syarat prasyarat yang sifatnya mengarah hal-hal yang subjektif, kira-kira gitu. Bang, kapan ditunjuk sebagai kuasa dari Erika? Kami dan mungkin dapat- bisa ditunjukkan Bang surat kuasanya biar Oke. kita nggak. Terkait dengan surat kuasa, tadi kami buat 2 rangkap. Pertama yang asli kami berikan kepada pihak kepolisian, yang kedua dari pihak kuasa terlapor juga meminta kuasa kami. Tapi pada materinya yang pada intinya kami mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan tertanggal 5 November. Tapi kenapa kami baru up sekarang? Karena itu agar menjadi hal-hal yang tidak dinarasikan liar, agar kami hadir bersertaan dengan mandataring dari yang bersangkutan untuk mewakili. Jadi sejak tanggal 5 November pun kami sudah mendapatkan kuasa dari yang bersangkutan.